Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan kembali membahas dan melanjutkan video kita di sebelumnya di part 1, part 2. Nah, sekarang kita bahas di sini untuk part yang ketiga, untuk nomor 21 sampai 30 Stephen Maru tahun 2010. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan semua materi-materinya, kemudian penyelesaiannya. Nah, kali ini juga dengan hal yang sama, kita akan terapkan, kita akan bahas soalnya secara detail. Oke, kepada adik kami semua silakan belajar, usahakan membahas soal dulu, baru kemudian kalau misalnya sudah paham atau belum yakin, boleh di cross check langsung di channel ini. Oke, terima kasih, kita lanjutkan. Jangan lupa untuk berbagi kepada teman yang lain. Saya ingatkan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan saja, tidak berlama-lama. Kita akan bahas soalnya sekarang juga. Oke. Oke, langsung kita bahas di soal nomor 21 ya. Nah, kita lihat mengenai integral ya. Jadi kita lihat di sini mengenai integral. Oke. Integral X akar 2X ditambah 5 ya. Jadi ini kita gunakan nanti integral parsial ya. Integral parsial. Jadi saya gunakan cara cepatnya saja ya. Nah, tapi kita gunakan nanti integral parsial ya. Parsial integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V di U. Jadi bisa dibaca-baca di bukunya. Nah, jadi di sini kenapa kita gunakan parsial? Karena derajat daripada yang di dalam akar ini sama dengan yang di luar, sama-sama derajat 1 ya. Jadi derajat itu adalah pangkat ya. Nah, berarti di sini integral X akar dari 2X ditambah 5 dx, atau boleh saya tulis integral X 2X tambah 5 pangkat setengah dx. Jadi caranya kita tuliskan ini X baru kemudian 2X tambah 5 pangkat setengah. Jadi yang di sini kita coba turunkan ya, turunkan diferensial. Yang ini integral. Jadi kita diferensialkan, maka ini menjadi 1. Yang ini kita integralkan jadinya 1/2 tambah 1 berarti 1/2 tambah 1 berarti 3/2. Berarti balikkan di sini jadi 2/3 kali. Nah, di sini ketepatan ada koefisiennya, berarti kita buat di sini 1/2 kali 2X ditambah 5 pangkat 3/2. Nah, ini kita turunkan sampai 0, turunan 1 berarti 0. Kemudian di sini kita buat jadinya ini kita coret ya kan, jadi 1/3 ya. 3/2 tambah 1 berarti 5/2 jadinya 2/5 kali, balikkan di sini ya. Nah, baru di sini adalah 1/3, baru di sini adalah 1/2 kali 2X ditambah 5 pangkat 5/2. Nah, baru yang ini kita cross-crosskan, ini kita cross, ini kita cross. Berarti di sini plus, yang ini adalah min ya. Jadi kita lihat di sini caranya, berarti ini artinya kali ya, ini artinya kali, ini artinya kali. Nah, berarti jadinya kita coba jawab, hasilnya adalah 1/3 ya, berarti sama dengan hasil 1/3 X dikali dengan 2X tambah 5 pangkat 3/2. Baru kemudian dikurang, ini kita coret kemari, berarti 1/15
dikali 2X tambah 5 pangkat 5/2 tambah C. Ini kita keluarkan di sini adalah 1/3 ya. 1/3 kali 2X tambah 5 pangkat 3/2 buka kurung X ya kan, X dikurang 1/5 kali 2X ditambah 5 pangkat 1. Jadi inilah jawabannya, X dikurang 1/5 kali 2X ya. Maka jawabannya di sini adalah D ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut kembali di soal mengenai luas daerah ya antara dua kurva ya. Nah, kita lihat di sini gambarnya ada, sedangkan fungsi-fungsinya juga ada. Nah, kita cek di sini luas daerah dalam kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, Y sama dengan 3X, dan Y sama dengan 0. Berarti artinya Y sama dengan 0 itu berarti X yang ini. Sumbu X ini Nadia. Nah, baru yang ini. Y sama dengan 3X. Nah, ini kurva. Jadi ini yang ditanya, ya kan? Nah, jadi caranya pertama boleh kita bagi ini. Kita cari dulu ini berapa, ya kan? Nah, dengan membuat substitusi Y sama dengan Y, maka 4 dikurang X kuadrat sama dengan 3X. Jadi X kuadrat ditambah 3X kurang 4 sama dengan 0, maka X dikurang 4 tambah 4, X dikurang 1. Berarti X-nya minus 4, X-nya 1. Jadi kalau X-nya 1 berarti ini 3 kan, makanya ini 1,3. Jadi luas daerahnya bisa kita buat luas daerah adalah luas yang pertama yang ini ditambah dengan yang ini. Saya batasi sampai sini. Nah, ketepatan ini siku-siku ya kan, maka ini ada segitiga. Yang ini enggak segitiga. Ini luas segitiga. Rumusnya kan setengah dikali alasnya dari sini kemari berarti 1. Kemudian tingginya tadi berapa? 3. Baru ditambahkan dengan luas daerah yang kedua. Berarti yang ini 3/2, yang ini pakai integral, yaitu mulai dari 1 sampai 2 ya, dengan kurva Y 4 kurang X kuadrat dx. Oke. Nah, sekarang ini kita kerjakan di sini. Ya. Integral 4 kurang X kuadrat dx, di sini 1, di sini 2. Ini adalah 4X ya kan. 4X dikurang 1/3 X pangkat 3 1 2. Nah, berarti di sini kita langsung masukkan yang kurva atas, batas atas kita kurangi dengan batas bawah. 4 kali 2 kurang 1/3 kali 2 pangkat. Di sini berarti 4X pangkat 2 tadi ya, jadi pangkat 3 ini. Berarti pangkat 3 dikurang 4 kali 1 dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3 ya, berarti selesai. Ini jadinya 8 dikurang 8/3 dikurang 4 dikurang 1/3 gitu kan. Maka ini 8 kurang 4, 4 min 8/3 dikurang min 1/3 berarti sekitar min 7/3. Atau boleh kita buat ini jadinya berarti 12/3, berarti sekitar 5/3 ya. Oke. Nah, di sini jadinya kita jumlah 3/2 tambah 5/3 berarti per 6. 9 tambah 10 berarti 19/6, atau boleh kita buat 631 berarti 31/6 satuan luas. Jadi jawabannya adalah D, 31/6 satuan luas. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke.
Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 23 ya. Jumlah koloni bakteri sesuai dengan fungsi eksponen sebagai berikut. N sama dengan ya, N sama dengan 1000 kali 2 pangkat KT dengan kali besar 0 lebih kecil 1 dan T lebih besar sama dengan 0. T dalam bulan. Setelah 5 bulan jumlah koloni bakteri adalah 2000. Waktu yang diperlukan koloni bakteri tersebut menjadi 3200. Berarti yang ditanya adalah T, ya kan? T sehingga N-nya menjadi 3200. Jadi yang pertama kita cari dulu K-nya. Nah, jadi tadi kan N sama dengan 1000 kali 2 pangkat KT, ya kan? Nah, kalau di sini dia 2000 karena 5 bulan, berarti di sini 1000 kali 2 pangkat 5T ya. 5K ya, 5K karena T-nya 5. Di 2000 bagi 1000 berarti 2 sama dengan 2 pangkat 5K. Berarti sesuai dengan persamaan eksponen, maka ini pangkat 1. Berarti 1 sama dengan 5K. Berarti K sama dengan 1/5. Jadi kita temukanlah rumusnya, berarti N sama dengan 1000 kali 2 pangkat 1/5 T gitu ya. Nah, katanya waktu yang ditanya ketika misalnya bakterinya 3200, berarti kita ganti kemari. 3200 sama dengan 1000 kali 2 pangkat 1/5 T. Ini kita coret, berarti 3,2 sama dengan 2 pangkat 1/5 T. Jadi kita logaritmakan ruas kiri, kita logaritmakan ruas kanan. 2 pangkat 1/5 T. Berarti ini adalah logaritma 3,2 sama dengan 1/5 T kali logaritma 2. Atau 1/5 T sama dengan logaritma 3,2 per logaritma 2. Dengan sifatnya kita ingat bahwasannya 1/5 T itu sama dengan langsung 2 logaritma 3,2. Atau boleh kita buat jadinya berarti T sama dengan di sini 5 kali logaritma 3,2 basis 2. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi dia hampir sama dengan saat ini ketepatan virus corona. Jadi dia menggunakan hal-hal seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan selesai. Oke. Nah, itulah cara menyelesaikan soalnya, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, sekarang kita lanjut di soal matriks ini ya. Jadi P 2-1 14 Q X tambah Y 23Y R7231. Jika Q kurang P sama dengan R transpose, maka yang ditanya adalah determinan Q kurang P. Jadi sebenarnya ini bisa kita dibuat rumit oleh jalan soal ini. Sebenarnya ini gampang ya kan, sangat gampang sekali. Nah, caranya kita buat di sini. Saya ingatkan bahwasannya determinan dari Q dikurang P inverse itu sama dengan 1 per determinan Q dikurang P. Nah, jadi ketepatan di soal ini sudah dikatakan bahwasannya Q dikurang P itu adalah R transpose. Jadi ngapain kita kurang-kurangkan atau kita eliminasi gitu atau segala macam atau substitusi. Langsung aja Q kurang P berarti R transpose-nya balikkan. Jadinya 7321 gitu. Berarti langsung kita buat determinan Q dikurang P inverse sama dengan 1 per determinan Q dikurang P. Berarti 1 per, ini kita determinankan 7 kali 1 7 dikurang 3 kali 2 6, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C. Sangat mudah ya. Oke, itu dia untuk soal matriks ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian semua yang mau belajar ya.
Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal mengenai program linier ya. Diketahui sistem pertidaksamaan 4x tambah y lebih besar sama dengan 12. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 12. X kurang 2y lebih kecil sama dengan min 6. X lebih besar 0, y lebih besar sama dengan 0. Nilai minimum fungsi fxy sama dengan x tambah y. Berarti fxy-nya adalah x tambah y ya. Nah, daerah penyelesaian sistem tersebut. Nah, oke, sekarang kita coba cari dulu titik-titik perteksnya. Jadi kita gambarkan di sini, ini dia. Nah, jadi kita tutup di sini 4x, kita anggap aja ini 0, maka ini y-nya 12. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, di sini. Nah, ini 12. Kemudian di soal ini kita anggap ini y-nya 0, berarti x-nya 12 bagi 4, berarti 3. 1, 2, 3. Jadi saya gariskan di sini ini 3. Nah, coba saya garis, berarti ini saya tarik langsung kemari. Oke. Nah, kemudian untuk berikutnya ini kita tutup ini, anggap nggak ada, berarti di sini anggap 0, berarti y-nya 12 sama dari sini ya. Oke, selanjutnya kalau y-nya 0 berarti x-nya 6, berarti 4, 5, 6 di sini ya. Nah, kita coba tarik, berarti dari sini. Oke, berikutnya yang ini x kurang, berarti kalau x-nya 0 berarti y-nya 3, berarti di sini 3, 1, 2, 3 ya kan. Karena min 6 dibagi min 2 berarti 3. Nah, di sini 3. Kalau y-nya 0 berarti x-nya min 6. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 di sini ya. Oke, kita tarik ini kemari. Ini kita coba tarik. Nah, jadi dari sini kita perhatikan, nah yang ini kan lebih besar untuk garis yang pertama kali. Berarti di sini garisnya kan yang merah jambu ya. Yang merah jambu kita lihat yang pink, berarti di sini ke atas ya. Ini diarsir ke atas. Oke, saya coba arsir ini ke atas. Oke, bisa kita lihat. Sudah, ini dia. Oke. Sudah. Untuk yang ini dia diarsir ke bawah, yang hitam ya. Ini diarsir ke bawah. Coba dilihat nanti ya. Oke, baru yang hijau, kita lihat dia lebih kecil tapi koefisiennya negatif, ada koefisien negatif, maka harusnya lebih kecil dia ke bawah, maka ini jadinya ke atas. Jadi kita arsir di sini ke atas. Baru kemudian x lebih besar sama dengan 0. Nah, x lebih besar sama dengan 0, berarti kalau x lebih besar sama dengan 0, ini ke sebelah kanan, ya kan? X lebih besar sama dengan 0, berarti ke kanan. Nah, kemudian y lebih besar sama dengan 0, berarti ke atas. Nah, kalau kita cek di sini, maka daerah yang bisa kita buat di sini adalah daerah ini. Oke, kita cek di sini, inilah daerahnya. Yang putih. Oke, karena ini yang paling banyak kena arsir ya. Oke, ini dia daerahnya, kita cek. Ini daerahnya, kita kasih warna kuning. Oke, inilah daerahnya, daerah arsir ya. Oke, nah sekarang kita akan tentukan titik-titiknya. Yang pertama sudah dapat, yang ini adalah 0,12 ya. Oke, langsung kita dapatkan 0 tambah 12 sama dengan 12. Nah, yang ditanya minimum, maksimumnya 12 sudah. Baru kemudian di sini, titik di sini sama di sini. Nah, di sini dan di sini.
Jadi kita tentukannya berarti perpotongan garis kan. Yang hijau tadi berarti yang ini hijau. Kemudian yang hitam berarti yang ini hitam. Berarti kita eliminasi dulu hijau hitam ya. Hijau dengan hitam. Ini tadi pink. Oke, hijau hitam. Berarti kita buat di sini 2x ditambah y sama dengan 12, x kurang 2y sama dengan min 6. Oke, ini kita kali 2 berarti 2x ditambah y sama dengan 12, 2x kurang ya kan 4y sama dengan min 12. Oke, kita kurangkan berarti 5y sama dengan 24. Oke, berarti y-nya sama dengan 24 dibagi 5 ya, berarti sekitar 4,8 ya, 4,8. Oke. Nah, y-nya 4,8. Sekarang kita cari di sini ya kan, untuk y-nya 4,8 berarti 2x di sini kita substitusi 2x ditambah 4,8 sama dengan 12. 2x sama dengan 12 dikurang 4,8 berarti sekitar 7,2 ya, berarti x-nya adalah 3,6. Jadi 3,6 ya, 3,6 ditambah 4,8. Jadi di sini kita lihat 3,6 sama 4,8. Jadi jawabannya nanti di sini kalau ini 3,6 tambah 4,8 berarti sekitar 8, ya 8,4. Nah, di sini enggak ada. Nah, coba yang ini yang hijau dengan yang pink. Hijau sama pink. Berarti di sini kita lihat 4x tambah y sama dengan 12. Kemudian x dikurang 2y sama dengan min 6. Oke, kita langsung kalikan ini kali 2 ya. 8x tambah 2y sama dengan 24, x dikurang 2y sama dengan min 6. Ini kita jumlah, berarti ini sekitar 9x ya kan. Kemudian ini 18 ya, 18 berarti x-nya 2. Oke, kalau x-nya 2, ini x-nya 2, kita ganti kemari, berarti 4 kali 2 8, 12 kurang 8 berarti 4. Jadi di sini y-nya 4. Jadi kita buat di sini jadinya 2,4. Jadi 2 tambah 4 berarti 6. Oke, jadi jawabannya adalah 6. Oke, itu dia untuk soal ini, maka jawabannya adalah 6 ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya mengenai persamaan kuadrat dihubungkan dengan barisan dan deret. Oke, akar-akar positif persamaan x kuadrat tambah ax tambah b sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika 12 x1, x2 adalah 3 suku pertama barisan aritmatika dan x1, x2, x4 adalah 3 suku pertama barisan geometri, maka suku 7 barisan aritmatika ditambah suku 4 barisan geometri sama dengan oke, berarti di sini ada dua konsep. Di samping juga konsep persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah ax ditambah b sama dengan 0 akar-akar x1 dan x2 ya. Nah, di sini kita buat x1 tambah x2 itu adalah min b dibagi a. Nah, di sini ketepatan a-nya 1 ya, b-nya a, c-nya b. Berarti min b, berarti a dibagi 1 berarti min a. X1 kali x2 berarti c dibagi a, berarti b dibagi 1 berarti b. Nah, oke, selanjutnya kita lihat untuk barisan aritmatika. Ya. Aritmatika. Katanya 12 x1 x2 merupakan barisan aritmatika. Konsepnya adalah 2 kali x1, 2 kali yang tengah, jumlah daripada
yang mengapit. Nah, 2 kali X1 sama dengan 12X2. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat untuk barisan geometri ya, berarti di situ katanya X1, X2 dan 4 barisan geometri, berarti X2 kuadrat sama dengan X1 kali 4 atau X2 kuadrat sama dengan 4X1. Nah, oke, langsung sekarang kita buat ini, kita gantikan. Berarti di sini X2 kuadrat sama dengan ini kan 2X1. 2X1 berarti kali 2 ini berarti 2 kali 12 tambah X2 kan gitu ya. Berarti X2 kuadrat sama dengan 24 tambah 2X2. X2 kuadrat dikurang 2X2 dikurang 24 sama dengan 0. Kita faktorkan X2 kurang 6, X2 ditambah 4 sama dengan 0. Berarti X2-nya 6, X2-nya berarti minus 4. Jadi yang kita pakai itu adalah yang 6. Oke, X2-nya berarti 6. Nah, kemudian karena katanya positif ya. Karena di soal ini ada menyatakan dia akar-akarnya positif. Jadi kita pakai yang 6. Oke, kalau misalnya X2-nya 6, maka otomatis kita peroleh X1 kan. Tadi kan X2 kuadrat sama dengan 4X1. Jadi 6 kuadrat 36, 4X1. Berarti X1-nya apa? 9. Jadi kita peroleh X1-nya 9. Nah, kalau begitu yang ditanya adalah suku ke-7 ya. Berarti kita buat dulu di sini barisan aritmatikanya, berarti kita peroleh 12, oke. X1-nya tadi 9, baru di sini 6. Jadi berarti di sini A-nya 12, bedanya berarti min 3. Oke. Maka yang ditanya U7. U7 berarti A tambah 6B. A-nya 12, baru kemudian tambah 6 kali min 3. Berarti 12 dikurang 18 sama dengan min 6. Itu U7. Berikutnya kita masuk di barisan geometri. Nah, di geometri tadi X1, X2. Berarti di sini X1-nya 9, X2-nya 6, X ininya 4. Berarti bisa kita lihat dari sini rasionya, rasio ya. Rasionya berarti 6/9. 6 dibagi 9 atau sama-sama kita bagi 3, 2/3 ya. Rasionya 2/3. Jadi yang ditanya apa? U4. U4 kan AR pangkat 3. Berarti A-nya 9 kali 2/3 pangkat 3. Berarti jadinya kalau kita buat di sini 8/3 ya. 8/3 karena 2 pangkat 3 8. Nah, di sini 9 kali 8/27. Jadi ini kita coret, ya kan? Jadinya 8/3 ya. Oke. Jadi jawabannya 8/3. Jadi U4 sama dengan 8/3. Oke, pertanyaannya adalah U7 tambah dengan U4. Jumlahkan. Berarti min 6 ditambah dengan 8/3. Ini kan min 18/3, berarti min 10/3. Jadi jawabannya adalah bola. Iya, itu dia penyelesaian soalnya, sangat lumayan ya. Sangat lumayan mengerus pemikiran ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, masih di soal bentuk barisan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 8 dan jumlah semua suku yang bernomor genap adalah 8/3. Suku kelima deret tersebut adalah, nah jadi kita coba ingatkan materinya. S tak hingga adalah S tak hingga genap ditambah dengan S tak hingga ganjil ya, itu jangan lupa. Kemudian rasio adalah S tak hingga genap dibagi dengan S tak hingga ganjil. S tak hingga rumusnya apa? A/1 kurang R. Jadi kita gunakan. Nah, berarti kita cari dulu S tak hingga ganjil ya kan? Karena untuk mencari U5
kita harus butuh AR pangkat 4, harus ada R-nya, harus ada A-nya gitu ya. Esta hingga ganjil adalah esta hingga dikurang esta hingga genap ya. Berarti 8 dikurang 8/3. 24/3 dikurang 8/3, 16/3. Berarti rasio esta hingga genap dibagi dengan esta hingga ganjil. 8/3 per 16/3. Coret 3-nya, maka ini adalah 1/2. Oke, sudah, berarti kita peroleh ini. Berarti esta hingga tadi masukkan kemari. Esta hingganya kan 8. 8 sama dengan A per A-nya berapa? 1 dikurang setengah. Berarti A-nya jadinya apa? 4. Dari mana? 8 kali setengah. Kali silang. Oke, berarti U5 4 kali setengah pangkat 4. Jadinya 4 kali 1/16. Berarti ini kita coret. Jadi 1/4. Oke, jawabannya adalah A. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya mengenai vektor. Diketahui besar sudut vektor A dan vektor B adalah pi/3. Jika panjang vektor A 10 dan panjang vektor B 6, maka panjang vektor A dikurang vektor B. Oke, sekarang kita lihat, langsung kita jawab. Ini sebenarnya mudah ya. Kita ingat konsepnya adalah panjang vektor A dikurang B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali panjang A panjang B kosinus theta, artinya kosinus daripada AB itu. Artinya kosinus daripada sudut antara A dan B ya. Langsung kita buat panjang vektor A dikurang panjang vektor B kuadrat. Berarti jadinya 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 6 kosinus 180 bagi 3 berarti pi/3 ya. Oke, berarti panjang A dikurang B kuadrat 100 tambah 36 dikurang 20 kali 6 berarti 120 kurang cos 60 lah ini kan, berarti kosinus 60. Berarti panjang A dikurang B kuadrat sama dengan 136 dikurang 120 kali setengah. Jadi panjang A kurang B kuadrat 136 dikurang 60. Panjang A kurang B kuadrat sama dengan, kalau di sini berarti 76. Panjang A kurang B kuadrat 76 tadi berarti ini akar 76 ya. Berarti panjang A kurang B sama dengan berarti kita buat adalah akar 4 kali 19 atau 2 akar 19. Oke, jawabannya adalah E. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan diingat rumusnya ini ya. Jadi ini agak penting karena kita membaca soal harus paham arahnya kemana gitu kan. Nah, jadi inilah penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa diingat ya. Jadi konsep-konsep seperti ini harus diingat ya. Oke, lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4 kali setengah logaritma X lebih kecil setengah logaritma 81. Nah, jadi kita coba ini dengan konsep pertidaksamaan logaritma. Itu misalnya jika A logaritma X atau fx lebih besar maupun lebih kecil dari A logaritma Gx, maka ingat fx-nya harus lebih besar dari 0, Gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Oke? Dan A-nya ini bisa lebih besar dari 0 lebih kecil 1 atau A lebih besar 0 ya. Nah, itu bisa diingat. Jadi syaratnya ini. Nah, oke, sekarang kita lihat 4 kali setengah, jadi sama aja dibuka kurung dengan enggak sama, lebih kecil setengah logaritma 81. Ini sama kalau kita buat jadinya setengah logaritma X pangkat 4. Jadi pindahkan ke atas setengah logaritma 81. Jadi kita lihat di sini X pangkat 4 lebih kecil 81.
X pangkat 4 kurang 81 lebih kecil 0, X pangkat 2 kurang 1, X pangkat 2 tambah 1, ya kan? Jadi di sini kalau kita buat X pangkat 2 tambah 1 ini definit, berarti kalau kita buat berarti definit, kita tes di sini, itu definit positif ya. B kuadrat dikurang 4AC, ya kan? Berarti 4AC, 4A kali C. Berarti di sini bisa kita lihat berarti D-nya lebih kecil dari D lebih kecil 0 ya. D lebih kecil 0, ya kan? Tes ya. X kuadrat tambah 1, ya kan? Nah, kalau kita masukkan A-nya pun berarti A-nya di sini 1, B-nya 0, C-nya 1, ya kan? D-nya berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1 berarti min 4. D lebih kecil 0, ya kan? Kemudian A lebih besar dari 0. Kalau A lebih besar 0, D lebih kecil 0, berarti kan dia bisa dikatakan definit positif ya, definit positif. Berarti definit positif, jadi dia baikan. Karena apapun nilainya pasti dia positif, mau negatif mau positif tetap dia. Jadi kita lihat di sini jadinya X kuadrat kurang X ini 1, bukan ini 9 ya, salah saya. Ini 9. Nah, di sini 9 ya. Oke. Berarti ini 36 ya. Oke, jadi karena 9 kali 9 81 ya. Oke, maka tinggallah X kuadrat kurang 9 lebih kecil 0. Berarti ini X tambah 3, X kurang 3 lebih kecil 0. Berarti X-nya min 3, X-nya 3 ya. Jadi solusinya ini kan X lebih besar min 3 lebih kecil 3. Baru kemudian kita ambil di sini syaratnya. Ini kan berarti syarat pertamanya X 0. Baru yang berikutnya X lebih besar min 3 lebih kecil 3. Jadi kita gabungkan di sini garis bilangan ini buat kemari ya. Nolnya di sini kan ke kanan. Nah, di mana dia berakhir di sini. Berarti X lebih besar 0 lebih kecil 3. Oke? Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Kita lanjut di soal yang terakhir. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir ya. Setiap bulan siswa bimbingan belajar alfa beta bertambah dengan jumlah yang sama. Siswa berarti di sini kuncinya berarti siswa yang sama ya. Siswa baru yang mendaftar pada bulan kedua dan siswa baru yang mendaftar pada bulan keempat berjumlah 20. Sedangkan siswa yang mendaftar pada bulan kelima dan bulan keenam berjumlah 40. Jumlah semua siswa kursus tersebut dalam 10 bulan pertama adalah, nah oke, ini merupakan barisan aritmatika. Dari mana kita tahu dia barisan aritmatika? Karena di soal itu ada dikasih setiap bulan siswa bimbingan belajar bertambah dengan jumlah yang sama. Jadi bedanya berarti sama gitu ya, berarti di situ dia, maka di aritmatika. Nah baru kita masuk, berarti di sini katanya kita misalkanlah bulan pertama itu U1, U2 ya, U3 bulan kedua, berarti katanya bulan kedua ditambahkan dengan bulan keempat itu 20 orang. Rumusnya ini kan A tambah B, yang ini A tambah 3B sama dengan 20, karena rumusnya kan UN kan A tambah N kurang 1 kali B ya. Jadi ini dia, berarti A tambah A, 2A tambah 4, B sama dengan 20 pertama. Kemudian yang berikutnya katanya U5 ditambah dengan bulan ke-5 dengan bulan ke-6 itu 40. Berarti A tambah 4B, ini A tambah 5B. Berarti 2A tambah 9B sama dengan 40. Persamaan yang kedua. Nah baru kita eliminasi lah. 2A tambah 4B sama dengan 20. 2A tambah 9B sama dengan 40 kita kurangkan. Habis berarti min 5B sama dengan min 2. Berarti B nya 4. Oke, kalau B nya 4 berarti A nya bisa kita cari. Dari sini berarti coba 2A 4 kali 4 16 ya. 4 kali 4 berarti 16. Di sini berarti 16 sama dengan 20. Berarti A-nya adalah 2A sama dengan 4. Berarti A-nya 2. Berarti ada 2 orang pertama di awal pertama ya. Nah berarti
Yang ditanya S10, berarti 10 bagi 2 kali 2 kali A, 2 tambah N kurang 1, berarti 9 kali 4 ya. Berarti 5 kali 4 tambah 3, 6. Berarti 5 kali 40. Iya, berarti ada 200 siswa. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Nah, kurang lebih silakan dikomentari di kolom komentar. Nah, jika sudah paham, terima kasih setelah saya jelaskan. Yang belum silakan ditanyakan. Oke, jadi terima kasih banyak sudah bisa bergabung di channel kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga lulus di Simama Poltekkes 2020 ini ya. Jadi tahun ini kalian harus lulus dengan mempelajari di channel ini ya. Jadi silakan di subscribe ya, silakan di subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang belum silakan di subscribe kalau bisa. Apalagi yang sering nonton di channel ini tapi nggak di subscribe ya, kalau bisa di subscribe ya kan, karena subscribe itu kan gratis. Oke, terima kasih banyak, sekian dan terima kasih. Semoga kalian lulus dengan cara subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih.